Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Putri Nurani. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai pentingnya media sosial di bidang pendidikan. Nah, saya membuat form ini melalui Google Form yang kemudian saya share melalui media sosial saya kepada teman-teman saya. Nah, pada form yang saya buat, saya menuangkan beberapa pertanyaan kepada responden seputar penggunaan media sosial apa yang sering mereka gunakan, dan juga saya meminta pendapat mereka bagaimana pengaruhnya media sosial terhadap dunia pendidikan, terutama pada saat pandemi seperti sekarang. Nah, dari hasil survei saya mendapatkan 37 responden dan sebagian dari mereka adalah mahasiswa. Hampir 100% dari 37 responden mereka mengaku bahwa mereka sangat sering menggunakan sosial media, dan mereka mengaku bahwa sosial media sangat berpengaruh dan sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, terutama untuk keberlangsungan proses pembelajaran, terutama di saat pandemi seperti sekarang. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa media sosial sangat penting untuk membantu mencari informasi terkait pengetahuan umum, dan juga media sosial adalah tempat yang baik untuk sharing hal-hal yang positif. Nah, menurut saya pribadi, saya setuju dengan pendapat mereka. Jika sosial media dipergunakan dengan sebaik mungkin, kita akan mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Namun, menurut saya juga ada beberapa dampak negatif dari penggunaan sosial media, karena semakin berjalannya waktu, sosial media juga mempertontonkan konten-konten yang tidak layak untuk dipertontonkan, apalagi saat ini anak-anak di bawah umur sudah banyak yang menggunakan smartphone dan juga menggunakan sosial media. Nah, itu adalah pendapat saya dan beberapa pendapat dari responden saya. Dan saya juga sudah mewawancarai 3 narasumber terkait sosial media untuk penunjang pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri Nurani. Di video ini saya akan membahas topik tentang pembelajaran online di saat pandemi seperti sekarang, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Nah, di balik keberlangsungannya pembelajaran online, pasti ada pro kontra, terutama di pihak mahasiswa. Di video ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang notabene sebagai mahasiswa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, dengan Mbak siapa? Aprilia Sadila, Mbak Aprilia ini mahasiswa di Universitas mana? Universitas di Perbana Surabaya. Baik. Saat ini kan pendidikan lagi dialihkan ke pembelajaran online ya, Mbak ya? Ya. Nah, Mbak Aprilia sebagai mahasiswa, apakah merasa pembelajaran online ini efektif? Menurut saya pembelajaran online ini tidak efektif karena banyak sekali kendala ketika kuliah online, terutama di jaringan internet baik dari mahasiswa ataupun dari dosen. Ketika dosen menjelaskan sebuah materi, seringkali terjadi kendala jaringan tersebut. Lalu pendapat Mbak Aprilia tentang pembelajaran online sendiri ini bagaimana? Saya tidak begitu menyukai pembelajaran online ini karena banyak sekali kendala yang dihadapi ketika kuliah berlangsung. Nah, Mbak Aprilia sebagai mahasiswa, apakah punya solusi untuk pembelajaran online ke depannya? Menurut saya dari pihak dosen ataupun dari pihak mahasiswa sendiri lebih meningkatkan jaringan internet agar kualitas dari kuliah online tersebut tidak terkendala. Baik pemerintah juga dapat membantu berupa jaringan internet atau kuota kepada mahasiswa yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mbak Aprilia. Sama-sama. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang selanjutnya, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Fira. Mbak Fira ini mahasiswa di Universitas mana? Di UISI. Baik, Mbak Fira, kan saat ini pendidikan lagi dialihkan ke pembelajaran online ya. Nah, Mbak Fira sebagai mahasiswa, apakah Mbak Fira ini merasa pembelajaran online ini efektif? Kalau efektif saya agak tergantung sih ya dari
di mana-mana. Kalau pembelajaran online itu kan memanfaatkan teknologi, ya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa memanfaatkan teknologi itu tadi, sambil belajar lah gimana cara menggunakannya kita. Nah, untuk efektifnya itu kita tidak nggak perlu jujur lagi gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi berupa kuota internet untuk daerah-daerah di mahasiswa yang daerahnya itu sulit untuk menjangkau teknologi tadi, jaringan internet yang sulit diraih. Baik Mbak Vira, terima kasih waktunya. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang selanjutnya, dengan Mbak siapa? Dengan saya Mbak Vika Anggraini. Mbak Vika, mahasiswa di universitas mana? Saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Mbak Vika, saat ini kan pendidikan lagi dialihkan ke pembelajaran online. Ya, Nah, betul. menurut Mbak Vika sebagai mahasiswa, apakah merasa pembelajaran online itu efektif atau tidak? Menurut saya pembelajaran online saat ini itu kurang efektif. Lalu pendapat Mbak Vika tentang pembelajaran online sendiri bagaimana? Menurut pendapat saya itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kita bisa ngerjain tugas sambil rebahan dan main sosmed. Tapi dampak negatifnya yaitu mahasiswa terkadang terganggunya sinyal dan kuota. Terus interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan teman-teman yang lainnya. Lalu solusi untuk pembelajaran online ke depannya menurut Mbak Vika bagaimana? Solusi menurut saya yaitu pemerintah semakin banyak menyediakan kuota bagi mahasiswa dan dosen. Terus semoga corona ini cepat berlalu agar pemerintah bisa menyetujui kembali pelajaran offline-nya. Sudah. Terima kasih Mbak Vika atas waktunya. Iya, sama-sama. Sekian video presentasi dan juga wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.